Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menunaikan tugas-tugas kewajiban kita sebagai umat Islam. Alhamdulillah, puncak haji telah usai. Hampir separuh dari jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan sebagian di antara mereka sudah kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing dan kembali menjalani kehidupan rutin sebagaimana sebelumnya. Harapan kita termasuk mereka yang sudah menjalani proses haji, semoga mereka menjadi haji yang mabrur. Haji mabrur bukan hanya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga berdampak pada pribadi umat muslim dalam laku hidupnya sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa anhu qala su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayul a'mal afdal qala imanun billah wa rasulihi wa qila summa maza qala al jihadu fi sabilillah wa qila summa maza qala al hajjul mabrur. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditanya tentang amalan apakah yang paling utama, maka beliau menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-jihad fisabilillah, atau berjuang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, haji mabrur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Untuk mencapai derajat mabrur, jemaah haji harus menyadari bahwa sesungguhnya ibadah haji bukan persoalan ritual semata. Selain harus menyelesaikan ritual haji sesuai rukun yang disyariatkan untuk mendapat status haji makbul atau diterima, jemaah haji juga harus memperbaiki kualitas diri dalam laku keseharian untuk mendapatkan status haji mabrur, baik ketika mereka sedang menjalani prosesi haji dan setelah mereka kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Gelar haji yang didapatkan harus betul-betul mencerminkan kesempurnaan agamanya yang terefleksi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari upaya meningkatkan ketakwaan yang merupakan pondasi utama dalam menjalankan ajaran Islam secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Seorang muslim yang telah melaksanakan haji seharusnya merasakan peningkatan dalam kedalaman iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercermin dari konsistensi dalam menjalankan ibadah sehari-hari seperti salat 5 waktu, membaca Al-Qur'an dan berzikir. Adapun dalam ranah sosial, maka indikator-indikator konkretnya yaitu santun dalam bertutur kata, menebarkan kedamaian dan memiliki kepedulian sosial, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qalu ya Rasulullah mal hajjul mabrur, qala it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur? Rasulullah menjawab, memberikan makanan dan menebarkan kedamaian. Hadis tersebut menunjukkan bahwa predikat mabrur yang diraih oleh seseorang sepulang haji sebenarnya tidak hanya memberikan dampak bagi kehidupan orang yang bersangkutan, melainkan juga berdampak pada sisi sosial di lingkungannya. Sikap-sikap ini tentu sangat relevan diterapkan di Indonesia. Para jamaah haji dapat mengimplementasikan rasa solidaritas sosial dan perdamaian dengan caranya masing-masing. Ada yang tetap berbuat baik kepada tetangga atau menahan diri dari ujaran kebencian. Dalam konteks saat ini,
menebar perdamaian juga bisa berbentuk sikap santun dan cerdas dalam bermedia sosial. Seorang muslim yang telah melaksanakan haji seharusnya mampu menggunakan media sosial dengan bijak, menyebarkan informasi yang bermanfaat, menghindari hoaks, dan mengedepankan pesan-pesan positif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan begitu, jemaah haji juga dapat berperan membentuk kultur masyarakat yang makin rukun, toleran, dan cinta damai. Orang Islam yang baru saja melaksanakan ibadah haji rentan dihinggapi perasaan ria, seperti ingin dipuji, ingin mendapatkan status, dan lain-lain. Orang yang hajinya diterima akan terhindar dari sifat-sifat tersebut dan mengedepankan kemaslahatan sosial dibanding sibuk memamerkan diri. Saking pentingnya dimensi sosial dalam ibadah haji, Imam Al-Ghazali bahkan pernah mengkritik orang-orang yang gemar berangkat haji namun mengabaikan tetangganya yang kelaparan. Nabi juga pernah menyinggung hal ini dalam sabdanya, laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i ila janbihi. Artinya, tidaklah seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Kebalikan dari haji mabrur adalah haji mardud atau ditolak. Mereka hanya mendapatkan susah payah melaksanakan ritual haji, namun nilai-nilai haji tidak melekat dalam perilakunya. Dalam arti lain, nilai itu hilang begitu saja, tidak mereka gunakan dan dipraktekkan sehari-hari. Bagi haji yang tidak mabrur, yang diperoleh hanyalah predikat haji sebagai kebanggaan. Begitu pula yang tersisa hanya simbol seperti songkok ataupun kerudung putih ataupun surban, hanya bangga pada sebutan-sebutan dipanggil haji, tetapi perilakunya tidak menggambarkan sebagai seorang haji. Haji yang ditolak dapat terjadi karena niat haji yang tidak sungguh-sungguh. Meskipun sudah mengumpulkan uang, antri bertahun-tahun, tapi tidak disertai dengan dorongan niat yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Masih banyak jemaah haji yang tidak sadar bahwa hajinya tidak mabrur. Hal ini menjadi catatan bersama bahwa ketika seseorang berhaji, ia juga akan berkomitmen pada 3 hal. Santun dalam bertutur kata, menebar perdamaian, dan memiliki kepedulian sosial. Selain menjadi penyemangat dalam beribadah dan meningkatkan ketakwaan, gelar haji yang didapatkan di tanah air usai melaksanakan ibadah haji dapat menjadi kendali agar ia selalu ingat pada 3 komitmen tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua dalam menjalankan kehidupan ini. Usikum wa ya bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.